Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, hari ini saya akan melanjutkan pelajarannya. Kalau kemarin video pembelajaran yang terakhir adalah tentang matriks. Kita sudah mengenal apa itu matriks, jenis-jenis matriks, transpose matriks, dan kesamaan matriks. Nah, hari ini kita belajar mengenai operasi matriks ya. Nah, yang pertama itu adalah penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks ini syaratnya adalah ordonya harus sama ya. Ingat ordo itu apa? Ordo itu adalah baris kali kolom ya. Jadi kalau ada dua matriks bisa dijumlahkan jika dan hanya jika ordonya sama. Dan caranya adalah kita menjumlahkan elemen yang seletak. Nah, jadi di sini ada contoh matriks. Ini matriksnya ordonya adalah 3 ya, barisnya 3, kolom 2. Jadi ordo 3 kali 2 dan ini juga sama ya, 3 kali 2. Maka kedua matriks ini bisa kita jumlah. Kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak ya. Berarti ini 1 seletak dengan negatif 5, maka 1 ditambah negatif 5. Negatif 5-nya dikasih kurung karena ada tanda negatifnya. Kemudian 3 tambah 3. 3 tambah negatif 2 ya. Lalu yang di kolom kedua yaitu 4 tambah 2. Negatif 1 tambah 0 tambah 1. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita jumlahkan saja. 1 tambah negatif 5 adalah negatif 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah negatif 2 itu 1. 4 tambah 2, 6. Negatif 1 tambah 0 itu negatif 1. 0 tambah 1, 1. Jadi hasil penjumlahan matriksnya adalah negatif 4, 6. 6 negatif 1, 1, 1. Oke, bisa dipahami ya. Insya Allah mudah. Kemudian yang kedua, pengurangan matriks. Nah, syaratnya masih sama, yaitu ordonya harus sama ya. Baris kali kolomnya harus sama. Di sini ada pengurangan matriks, sama caranya, hanya beda tandanya saja ya. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Jadi 1 dikurang negatif 5. Ingat kalau negatif kasih kurung ya, supaya tidak salah mengoperasikannya nanti. 3 kurang 3, 3 dikurang negatif 2, 4 kurang 2, negatif 1 kurang 0, 0 kurang 1. Ya. Hasilnya adalah 1 dikurang negatif 5 itu 6. 3 dikurang 3, 0. 3 dikurang negatif 2 itu 5. 4 dikurang 2, 2. Negatif 1 dikurang 0, negatif 1. Dan 0 kurang 1, negatif 1. Ya, jadi ini hasil pengurangan matriksnya. Yang ketiga adalah perkalian skalar dengan matriks ya. Nah, contohnya, jika matriks A negatif 5, 2, 3, 0, negatif 2, 1, tentukan matriks 3A. Nah, jadi skalar di sini adalah sebuah bilangan ya. Jadi bilangan dikalikan dengan matriks. Nah, caranya adalah kita tulis dulu 3A sama dengan 3 dikali dengan matriksnya. Negatif 5, 2, 3, 0, negatif 2, 1. Tinggal kita kali masuk ya. 3-nya kita kalikan ke setiap elemen matriksnya. Ya, jadi 3 dikali negatif 5 berapa? Negatif 15. 3 dikali 3 itu 9. 3 kali negatif 2 negatif 6. 3 kali 2 6. 3 kali 0 0. 3 kali 1 3. Oke, jadi bisa dipahami ya. Perkalian skalar dengan matriks, yang artinya adalah perkalian bilangan dengan matriks. Bilangannya dikali masuk ke setiap elemen matriksnya. Oke, yang selanjutnya operasi perkalian matriks dengan matriks ya. Jadi
operasi perkalian matriks dengan matriks ini tidak sesimpel yang sebelum-sebelumnya seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar ya. Jadi di sini ada ya lebih lama lagi cara mengerjakannya. Bukan lebih susah tapi hanya lebih lama saja. Oke, misal diketahui matriks A yang berordo M kali N dan matriks B yang berordo N kali P. Nah, perkalian matriks A dan B akan menghasilkan matriks baru yang berordo M kali P. Nah, jadi kita lihat di sini ordonya A itu M kali N, ordonya B itu N kali P. Jadi kolomnya si matriks A ini harus sama dengan barisnya si matriks B. Ya, N sama dengan N. Maka matriks yang baru atau hasil perkalian matriksnya adalah berordo M kali P ya. Jadi yang paling awal dan yang paling akhir ya. Syaratnya harus kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua. Jadi ditulis A M kali N, matriks A dengan ordo M kali N dikali dengan matriks B berordo N kali P itu sama dengan matriks AB ya, hasil kalinya berordo M kali P. Nah, jadi ini N-nya sama. Jadi sisa yang paling awal dan yang paling akhir. Oke. Contohnya diketahui matriks-matriks berikut ya. Matriks A berordo 2 kali 3, matriks B berordo 2 kali 4, matriks C berordo 3 kali 2, dan matriks D berordo 2 kali 5. Di antara perkalian berikut, manakah yang dapat diselesaikan dan tentukan ordo hasil perkaliannya. Oke, yang pertama matriks A 2 kali 3 dikali matriks B 2 kali 4. Kita lihat ya. 3 ini apakah sama dengan 2 ya? Nggak sama ya. Berarti ini A dan B tidak bisa dikalikan. Matriks A dan B tidak bisa dikalikan. Oke. Yang kedua, matriks A berordo 2 kali 3 dikali dengan matriks C berordo 3 kali 2. Ini 3, ini 3 ya, sama ya. Nah, jadi mereka bisa dikalikan. Hasilnya adalah matriks AC ya, ordonya adalah 2 kali 2. Nah, barisnya 2, kolomnya 2. Selanjutnya, matriks C berordo 3 kali 2 dikali matriks D berordo 2 kali 5. Nah, ini 2, ini 2. Sama ya. Kalau sama bisa dikali. Maka hasilnya matriks CD yang berordo 3 kali 5. Oke. Matriks B 2 kali 4 dikali matriks C 3 kali 2. Apakah mereka ini sama? Ya tidak ya, satunya 4, satunya 3. Tidak sama, berarti dia tidak bisa dikalikan. Oke ya. Jadi begitu caranya mensortir. Kalau kita mau mengalihkan matriks, kita analisis dulu apakah sama si kolom matriks pertama dengan baris matriks kedua. Oke. Paham ya? Oke, sekarang kita ke contoh bagaimana cara mengalihkan matriksnya. Ya, contoh jika matriks A 1 2 3 4 1 0 dan matriks B negatif 1 2 1 3 2 4 dan matriks C sama dengan matriks A dikali matriks B. Tentukan matriks C. Nah, matriks A ini ordonya adalah 3 kali 2 ya, baris 3 kolom 2. Dan matriks B ini ordonya adalah 2 kali 3. Jadi kita tentukan dulu apakah matriks A dan B ini bisa dikalikan. Ya, matriks A ini 3 kali 2 dan B 2 kali 3. Ya, oke, sama ya. Jadi mereka bisa dikalikan. Nah, karena matriks C itu A kali B, maka kita kalikan matriks A dengan B-nya. Ya, caranya adalah mohon perhatikan baik-baik caranya ya. Nah, kita pertama-tama kita lihat dulu baris pertama ya. Di sini baris pertamanya 1 dan 2. Itu kita kalikan dengan kolom pertama ya, kolom pertama. Jadi baris pertama dikali dengan kolom pertama.
1 dikali negatif 1 adalah negatif 1. Ditambah, nah, 2 dikali dengan 3. 2 kali 3 itu 6. Ya, oke. Kemudian, baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua. Ya, jadi 1 dikali 2, kita tulis 2, ditambah 2 kali 2, 4. Nah, itu untuk di kolom kedua. Kemudian kita lihat lagi baris pertama dikalikan dengan kolom ketiga. 1 dikali 1 itu 1, tambah 2 kali 4, 8. Oke. Nah, dari baris pertama kita berpindah ke baris kedua untuk mengisi baris kedua hasil kalinya. Ya, jadi 3 dan 4 ini kita kalikan dengan kolom pertamanya dulu. 3 dikali negatif 1 itu negatif 3, ditambah 4 kali 3, yaitu 12. Oke. Jadi ingat ya, 3 dikali negatif 1 itu negatif 3, ditambah 4 kali 3, 12. Ya. Kemudian kita pindahkan ke kolom kedua. 3 dikali 2 itu 6, tambah 4 kali 2, 8. Ya, ketika kita geser untuk mengisi kolom ketiga, maka kita geser juga matriks keduanya di kolom ketiga. Ya, jadi 3 dikali 1 itu 3, tambah 4 dikali 4, 16. Oke, baris 1, baris 2 clear. Sekarang kita mengisi baris ketiga. Berarti kita lihat baris ketiganya ya, 1 dan 0. Kita kalikan mulai dari kolom pertama, 1 dikali negatif 1, negatif 1, tambah 0 kali 3. Nah, berapapun bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya 0 ya, 0. Lalu 1 dikali 2 itu 2, tambah 0 dikali 2 itu 0. Kemudian 1 dikali 1 ya, kita lihat kolom ketiga, 1 kali 1, 1, 0, ditambah 0 kali 4 itu 0. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita jumlah-jumlahkan saja. Tinggal kita jumlahkan saja, negatif 1 tambah 6 itu adalah 5. 2 tambah 4 itu 6, 1 tambah 8, 9, 9. Negatif 3 tambah 12 itu 9, 6 tambah 8, 14, 3 tambah 16, 19, negatif 1 tambah 0, negatif 1, 2 tambah 0, 2, 1 tambah 0, 1. Nah, jadi ini adalah matriks C-nya ya. Matriks C-nya hasil kali dari matriks A dan B. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau belum paham silakan diulang lagi videonya, diulang lagi sampai paham. Nah, sekarang kita ke latihan soal ya. Nomor 1, diketahui matriks A negatif 1, 0, 3, 8 dan matriks B 0, 9, 6, negatif 7. Jika matriks A kurang matriks B sama dengan matriks C, maka matriks C transpose sama dengan titik, titik, titik. Ini soal pilihan ganda ya. Oke. Pertama-tama kita cari dahulu matriks C-nya ya. Karena sebelum ditransposkan, kita harus tahu dulu matriks C-nya berapa. Nah, matriks C itu adalah matriks A dikurang matriks B. Berarti kita kurangkan dulu ya, matriks A dikurang matriks B. Matriks A-nya adalah negatif 1, 0, 3, 8, dikurang matriks B-nya adalah 0, 9, 6, negatif 7. Oke, saya langsung di sini ya. Negatif 1 dikurang 0 itu negatif 1, 0 dikurang 9 itu negatif 9. 3 dikurang 6 itu negatif 3. 8 dikurang negatif 7. Ya, ingat ada tanda kurang ketemu tanda negatif, berarti
min kali min itu plus, jadi 8 tambah 7. Nah, 15. Oke, dapat matriks C-nya. Nah, sedangkan yang ditanya adalah C transpos. Berarti kita harus transposkan dulu. Ingat ya, di video pembelajaran matriks bagian 1 kemarin sudah saya ajarkan tentang transpos matriks. Ya, kita tukar ya, baris itu menjadi kolom. Nah, di sini maka C transposnya adalah ya, kita lihat di sini kolom pertama menjadi baris pertama ya. Kolom pertama matriks C menjadi baris pertama matriks C transpos. Jadi negatif 1 dan negatif 3. Nah, kolom kedua jadi baris kedua. Negatif 9, 15. Oke. Jadi C transposnya adalah negatif 1, negatif 3, negatif 9, dan 15. Pilihannya yang mana? Yang benar? Oke, yang E ya. Negatif 1, negatif 3, negatif 9, 15. Oke. Jadi jawaban yang nomor 1 adalah E. Oke, latihan soal nomor 2. Ya, diketahui matriks A 5, 6, 1, 3 dan matriks B 1, 2, 5, 3. Jika matriks C sama dengan 2A dikurang B transpos, maka matriks C sama dengan titik, titik, titik. Oke, di sini ada perkalian skalar dan di sini ada transpos. Oke, insya Allah bisa ya. Ini soal pilihan ganda, kita jawab di sini. Oke, tadi yang ditanya adalah matriks C. Matriks C itu sama dengan 2A dikurang B transpos. Berarti 2 dikali dengan matriks A ya. Matriks A-nya adalah 5, 6, 1, 3 dikurang transpos dari matriks B. Oke, matriks B-nya adalah 1, 2, 5, 3. Berarti transposnya adalah 1, 5, 2, 3 ya. Ingat, mentransposkan itu tadinya baris kita jadikan kolom ya. Baris pertama 1, 2 jadi kolom pertama ya, ke bawah. Tadinya mendatar jadi menurun. Ya, kemudian baris kedua 5, 3 itu jadi kolom kedua 5, 3. Oke, ingat ya. Kemudian nah ini kita kali masuk, 2 kali 5 itu 10, 2 kali 1 2, 2 kali 6 12, 2 kali 3 6. Betul ya, 10, 12, 2, 6. Kita kurangkan dengan 1, 5, 2, 3. Oke, nah ingat kalau ada matriks begini ya, yang pertama kita dahulukan adalah perkalian ya. Ingat perkalian itu lebih kuat dari pengurangan, jadi kita kalikan dulu. Nah, tinggal kita kurangkan saja elemen-elemen yang seletak ya. Di sini saya langsung saja 10 dikurang 1 itu 9, 12 dikurang 5 itu 7, 2 dikurang 2 0, 6 dikurang 3 3. Jadi hasilnya 9703. Jawabannya adalah yang ini yang E. Oke. Bisa ya? Oke, nah sekarang nomor 3. Diketahui matriks K sama dengan negatif 10, 15, 8, 4, matriks L 4, 4, negatif 9, 2, dan matriks M 0, negatif 6, 5, 7. Jika matriks N sama dengan matriks K tambah matriks L kali matriks M ya, LM ini maksudnya perkalian matriks L dan M, maka matriks N sama dengan titik, titik, titik. Nah, jadi di sini ada pencampuran operasi ya, ada penjumlahan dan ada pula perkalian. Nah, caranya ya, karena N itu sama dengan matriks K tambah matriks L kali matriks M, matriks K-nya adalah negatif 10, 15, 8, 4, kemudian ditambah matriks L-nya 4, 4, negatif 9, 2, kali M-nya 0, negatif 6, 5, 7. Oke, jangan sampai salah memasukkan angka ya. Kalau salah satu aja memasukkan angka, itu ngaruh sampai bawahnya pasti salah. Oke, nah di sini yang pertama kita kerjakan adalah perkalian dulu ya, baru nanti hasil perkalian kita jumlahkan.
Jadi yang awal ini, yang pertama ini tetap kita tulis negatif 10, 15, 8, 4. Nah, kita kalikan dulu. Kita kerjanya fokus ke perkalian matriksnya dulu ya. Nah, ini bisa ya dikalikan ya. 2 baris kali kolomnya 2 kali 2 dan ini 2 kali 2. Nah, ingat caranya tadi adalah 4 dikali 0, 0 ditambah 4 kali 5. Ya, saya ulangi. Baris baris pertama dari matriks pertama kita kalikan dengan kolom pertama matriks kedua ya. 4 kali 0, 0 tambah 4 kali 5, 20. Tambah ini udah rumusnya ya. Jadi kalau kalian tanya kok ditambah, kenapa nggak dikurang ya, karena ditambah itu udah dari rumus dari sananya, harus ditambah gitu ya. Oke, sekarang kita fokus ke kolom kedua ya. Jadi 4 dikali negatif 6, negatif 24, ditambah 4 kali 7, 28. Kemudian kita pindah ke baris kedua ya. Kita tinggalkan baris pertama, kita fokus ke baris kedua. Kita kalikan dengan kolom pertama. Negatif 9 dikali 0 itu 0, tambah 2 kali 5 itu 10. Kemudian negatif 9 dikali negatif 6 ya. Negatif kali negatif positif, jadi 9 kali 6 itu adalah 54, ditambah 2 kali 7, 14 ya, 14. Oke, kita selesaikan dulu ya. Ini belum kita jumlah dulu. 0 tambah 20, 20, 0 tambah 10, 10, negatif 24 tambah 28. Utang 24, bayar 28 ya. 4. 54 tambah 14, 68 ya, 50. Oke, 68. Nah, baru kita jumlahkan ya elemen-elemen yang seletak. Negatif 10 tambah 20, hutang 10, bayar 20. Nah, jadi positif 10. 15 tambah 4, 19, 8 tambah 10, 18, 4 tambah 68, 72 ya. Jadi matriks M sama dengan 10, 19, 18, 72. Option yang mana? Yang C ya. Oke, positif semua. Oke. Sekarang kita ke soal latihan yang terakhir, nomor 4. Oke, kalau ketemu soal seperti ini jangan panik ya. Ya, semua persoalan ada solusinya. Diketahui matriks A yang isinya negatif 2Z, 4, 2, 5, matriks B negatif 4, negatif X, negatif Y dikurang 5, Y, dan matriks C negatif 1, 3, 0, 2, matriks D-nya 4, 1, negatif 2, 3. Jika matriks A tambah B sama dengan perkalian C, matriks C dan D, nilai X tambah Y tambah Z. Nah, ini ya, soal ini percampuran antara penjumlahan matriks, perkalian matriks, dan kesamaan matriks ya. Karena di sini ada elemen yang belum diketahui nilainya, masih berbentuk variabel X, Y, dan Z. Oke ya. Perhatikan baik-baik caranya. Saya mulai dari sini aja biar cukup. Kita tulis dulu matriks A tambah B itu sama dengan matriks C kali D. A tambah B-nya adalah negatif 2Z, 2, 4, 5, tambah B-nya negatif 4, negatif Y kurang 5, negatif X, Y, sama dengan matriks C kali matriks D. Nah, CD-nya ini untungnya angka semua ya. Jadi ruas kanan itu berbentuk angka semua. 4, 1, negatif 2, 3. Oke, kita kerja langsung ke dua-dua ruas juga nggak apa-apa ya, nggak masalah. Jadi ini negatif 2Z dikurang 4, kita tulis negatif 2Z kurang 4 ya. Nah, kenapa saya nggak
tulis tanda jumlah di sini karena hasilnya akan sama dengan negatif 2Z kurang 4 ya. Walaupun ada tanda tambahnya, tetap negatif 2Z dikurang 4. Jadi saya tidak tulis tanda tambahnya. Jadi jangan bingung, kenapa kok nggak ada tanda jumlahnya padahal ini dijumlah ya. Karena itu hasilnya akan sama dengan negatif 2Z dikurang 4. Oke. Nah, 4 tambah negatif X sama juga. Nggak usah tulis tanda tambahnya, nggak apa-apa. Jadi tulis aja 4 dikurang X ini ya. Dan ini 2 tambah negatif Y dikurang 5. 2 tambah atau 2 dikurang Y kurang 5 juga apa-apa. Ini sudah terlanjur saya tulis tambah kurang 5 seperti ini. Baru yang sini 5 tambah Y. Oke, sama dengan, nah ini kita kalikan ya. Cara mengalikannya sama ya. Negatif 1 kali 4 negatif 4. 3 kali negatif 2 ya, ini ditambah 3 kali negatif 2 negatif 6. Oke, untuk mengisi di sini kita pindah ke kolom kedua, 1, 3 ya. Fokusnya 1, 3. Kalau tadi 4 negatif 2 ya. Tapi yang matriks pertama baris pertama. Nah, sekarang matriks baris pertama dan kolom kedua. Negatif 1 dikali 1, negatif 1 tambah 3 kali 3, 9. Nah, kita berpindah ke baris kedua. 0 kali 4, 0. Tambah 2 kali negatif 2, negatif 4. Kita pindah ke kolom kedua. 0 kali 1, 0. Tambah 2 kali 3, 6. Oke. Ini kita tulis negatif 2Z kurang 4, tetap aja. Nah, ini bisa disederhanakan ya. 2 dikurang 5 itu kan negatif 3. Ya. Negatif 3 berarti kita tulis negatif Y dikurang 3 ya. Negatif 3-nya dari 2 dikurang 5. Hasilnya negatif 3. Negatif Y-nya kita pindah ke depan. Ya, jangan bingung ya. 4 dikurang X, ini 5 tambah Y. Oke. Ini negatif 4 ditambah negatif 6 itu negatif 10 ya. 0 tambah negatif 4 negatif 4. Negatif 1 tambah 9 itu 8. 0 tambah 6 itu 6. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita bisa cari masing-masing nilai X, Y, dan Z-nya ya. Pakai kesamaan matriks ya. Ingat kesamaan matriks itu kita lihat yang seletak ya. Ini kan, oke, mulai dari yang Z ya, seletak. Negatif 2Z dikurang 4 itu kan seletak dengan negatif 10. Berarti kita boleh tulis negatif 2Z dikurang 4 sama dengan negatif 10. Nah, ini persamaan yang pertama kalau kita mau mencari Z. Kemudian 4 kurang X ini kan seletak dengan 8. Jadi 4 dikurang X sama dengan 8. Nah, ini persamaan kedua. Dan yang Z-nya, Z-nya sudah ya. Berarti yang Y-nya, oke, saya pakai yang ini aja. 5 tambah Y, itu seletak dengan 6. Boleh juga pakai negatif Y kurang 3, sama dengan negatif 4. Sama aja bakalan hasilnya Y-nya. Tapi karena banyak negatifnya ya, nanti kalian bingung. Makanya saya cari yang positif semua aja. 5 tambah Y sama dengan 6. Nah, ini persamaan yang ketiga. Nah, 1, 2, 3 inilah yang dinamakan kesamaan matriks. Ingat video pembelajaran yang kemarin, matriks bagian 1. Saya lihat itu kayaknya masih banyak yang belum nonton ya. Nggak tahu kenapa alasannya, atau mungkin sudah tahu, pintar, jadi tidak perlu nonton video saya lagi, atau nggak tahu gimana. Tapi yang jelas, kalian kalau mau paham materi ini, matriks bagian 2, kalian harus paham dulu matriks bagian 1. Ya, susah untuk memahami matriks bagian 2 ini kalau kalian nggak paham video matriks bagian 1. Nah, itu. Oke, sekarang kita cari satu-satu ya, Z-nya. Negatif 2Z dikurang 4, negatif 10, sama dengan negatif 10. Negatif 2Z, nah ini negatif 4-nya kita pindah ke ruas kanan. Negatif 4 jadi positif 4 ya, jadi ditambah 4. Negatif 2Z, negatif 10 tambah 4 itu negatif 6. Jadi Z-nya adalah negatif 6 dibagi negatif 2. Negatif bagi negatif positif. 6 bagi 2 itu 3. Nah, dapat Z-nya 3. Oke, sekarang persamaan kedua. 4 dikurang X sama dengan 8.
Positif 4-nya kita pindahkan ke kanan, jadi negatif 4 ya. 8 dikurang 4. Kurang 4 ini maksudnya negatif 4 ya. Tadinya positif 4, di kiri pindah ke ruas kanan, jadi negatif 4. Maka negatif X-nya sama dengan 8 kurang 4, 4. Nah, ini negatif X. Kalau positif X, maka negatifnya pindah ke kanan, jadi negatif 4. Oke, sekarang yang Y. Persamaan ketiga, 5 tambah Y sama dengan 6. Maka Y-nya ya 6 dikurang 5 ya. Positif 5-nya jadi negatif 5 di kanan. 6 kurang 5 itu 1. Oke, udah dapet X, Y, dan Z. Yang ditanya tadi adalah X tambah Y tambah Z. Dan kita jumlahkan semuanya. X tambah Y tambah Z. X-nya negatif 4, Y-nya 1, Z-nya 3. Oke, negatif 4 tambah 1 itu negatif 3 ya. Negatif 4 tambah 1 negatif 3. Ditambah 3. Utang 3, bayar 3. Hasilnya adalah 0. Jadi jawabannya adalah 0 ya. Udah panjang-panjang caranya, hasilnya 0 ya. Tapi memang 0 ya. Jadi yang penting kalian tahu caranya gimana. Kalau kalian memperhatikan dengan seksama, pasti kalian paham, insya Allah. Nah, cukup sekian dulu video pembelajaran hari ini. Silakan kerjakan latihan-latihan soal yang nanti akan saya share. Kalau kalian menemui kesulitan, boleh langsung tanya saya melalui chat pribadi. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.